Halo, saya Sadrak. Ini adalah video training pertama dari rangkaian video-video training yang akan membantu Anda untuk bisa berhasil di bisnis network marketing. Apa yang saya sampaikan ini semuanya berdasarkan pengalaman saya selama 9 tahun membangun bisnis jaringan dan juga hasil konsultasi dari tim leader saya yang sudah memiliki pengalaman 20 tahun di bisnis jaringan dan telah membantu ratusan orang memiliki income puluhan sampai ratusan juta. Jadi pastikan Anda benar-benar mengikuti langkah step by step bagaimana membangun usaha ini dengan benar. Oke, check this out. Saya mengamati bahwa banyak teman-teman yang setelah hadir di sebuah pertemuan network marketing, mereka pulangnya semangat, mereka membawa impian kembali, mereka memiliki harapan kembali. Ya, kepingin jalan-jalan ke luar negeri lah, kepingin bawa orang tua ke luar negeri, bahagiakan keluarga, kepingin punya rumah, mobil baru, lunasi hutang, dan lain-lain sebagainya. Tapi intinya adalah mereka menjadi orang yang memiliki impian kembali. Tapi sewaktu ditanya ya, atau sewaktu diajak untuk yuk kita sama-sama sekarang mulai bisnis ini, yuk kita bergabung, mereka akan timbul pertanyaan-pertanyaan yang klasik yang selama ini mungkin Anda hadapi juga. Ya, bagaimana saya memulainya? Apa yang harus saya lakukan? Hal pertama apa yang harus saya lakukan? Seperti itu. Nah, kalau Anda mengalami atau menghadapi hal yang sama seperti ini, itu wajar saja karena semua orang juga sama. Nah, perlu Anda ketahui bahwa di bisnis network marketing tidak butuh expert di banyak hal-hal yang canggih-canggih, tidak. Tapi justru keunggulan dari network marketing adalah kita be expert in basic skill. Artinya, kuasailah langkah-langkah basic. Anda expert di hal-hal basic, ahli di hal-hal basic, maka Anda akan berhasil. Ya, dan Anda duplikasikan apa yang sudah Anda lakukan. Nah, apa langkah pertama yang perlu Anda miliki sebelum Anda take action lebih jauh? Miliki harapan, miliki impian. Apa yang menjadi rencana masa depan, teman-teman sekalian? Itu adalah hal pertama yang perlu Anda pikirkan sebelum Anda take action. Jadi sewaktu Anda pertama kali hadir di sebuah seminar dan pulangnya Anda punya harapan kembali, sebenarnya Anda sudah memulai langkah pertama Anda gitu. Nah, sekarang Anda tinggal tajamkan saja. Jadi bukan hanya sekedar impian belaka, hanya sekedar keinginan, bukan. Tapi benar-benar impian yang terukur, spesifik, kapan ingin diwujudkan, tahun berapa, tanggal berapa, bulan berapa, dan berapa biayanya untuk bisa mewujudkan rencana masa depan itu. Ya, itu hal pertama yang perlu Anda lakukan. Nah, mungkin Anda mengatakan, saya mau ngapain ya? Aku bingung mau apa. Nah, sekarang gini, saya hanya bicara hal yang sangat simpel. Hal yang benar-benar coba untuk membuka pikiran teman-teman sekalian yang melihat video ini. Nah, saya sekarang bicara soal kenyataan yang terjadi dalam hidup. Seorang karyawan gaji rata-rata berapa sih kalau di Indonesia? Boleh nggak saya katakan, kalau misalnya saya katakan gajinya adalah 5 juta. Oke, mungkin Anda bilang, ini kan terlalu besar. Oke, anggap saja semuanya 5 juta. Ya. Nah, penghasilan 5 juta per bulan, saya pasti suatu saat punya pasangan dan mau menikah. Betul? Menikah. Menikah butuh biaya? Butuh ya. Saya anggap 100 juta buat acara pernikahan. Kalau sudah menikah, wajarnya adalah kita kepingin punya rumah, betul? Rumah. Rumah rata-rata berapa? 500 juta, oke? Kemudian kepingin punya mobil. Anggap saja mobil yang biasa saja 200 juta. Pasti suatu saat kepingin punya anak. Nah, anak itu kita nggak tahu. Karena anak dari lahir, bahkan sebelum lahir Anda sudah harus persiapkan, sampai dia umur 20 tahun, Anda harus persiapkan semuanya. Itu kalau satu anak. Ya. Susu saja udah hampir 2 juta, kemudian biaya pendidikan anak itu 1 juta 1 bulan, bisa jadi. Ya, apalagi kalau Anda berada di sekolah yang bagus, kemudian pakaiannya lagi, makanannya lagi, kemudian mainannya lagi, rekreasi. Betul? Saya juga nggak tahu berapa gitu loh. Anggap aja spend rekreasi 1 bulan itu mungkin sekitar 1 juta. Ya. Dan lain-lain. Biaya pengobatan lah, kemudian biaya operasi lah, atau yang mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Asuransi dan sebagainya. Anda bisa bayangkan, penghasilan Anda 5 juta, tapi ini impian Anda. Impian yang wajar sebagai seorang manusia normal. Kepingin punya rumah dan sebagainya. Tahun depan, naik gaji berapa lah paling? 10%, betul? Ada yang di bawah itu. 5,5 juta. Tahun depan, ini naik semua. Betul ya? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Anda kepingin kapan mewujudkan ini semua? 5 tahun dari sekarang, harga rumah 500 juta, itu sudah beda kualitasnya.
Harga mobil 200 juta, itu sudah beda kualitasnya. Berapa kenaikan gaji Anda? That's why banyak teman-teman yang bekerja sama orang, mereka memiliki income tambahan di luar pekerjaan. Mereka memiliki pekerjaan tambahan. Apakah dia jalankan network marketing, apakah asuransi, atau main di online shop, jual barang, dan sebagainya. Jadi tidak heran, orang-orang zaman sekarang ini, mereka itu memiliki penghasilan lebih dari 2. Why? Karena mengandalkan gaji saja tidak cukup. Gitu loh. Nah, jadi tidak heran seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan untuk Anda, apa yang sudah Anda persiapkan untuk rencana masa depan Anda? Mungkin Anda tidak punya rencana masa depan, that's fine. Tapi Anda coba pikirkan siapa teman-teman Anda yang punya masalah seperti ini. Belum lagi hutang, belum lagi keluarga punya masalah. Ya. Ada nggak teman-teman Anda yang menghadapi masalah seperti ini? Anda bisa membantu mereka untuk mengambil sebuah kesempatan bisnis network marketing yang ditawarkan oleh teman-teman Anda. Nah, sekarang saya mau bicarakan hal lain lagi. Ya. Semua orang kerja, suatu saat pasti bisa jenuh, betul? Nah, kalau sudah jenuh, apa yang harus dilakukan? Rekreasi, betul. Refreshing. Kerja, jenuh, refreshing. Itu hal yang wajar. Tapi berapa banyak persen orang yang bisa benar-benar melakukan ini? Tidak banyak pilihan. Banyak orang kerja, jenuh, kerja lagi. Kenapa? Karena bosnya judes lah. Karena tanggung jawab di kantor banyak lah. Pekerjaan banyak lah. Cuti sudah habis. Atau kita punya usaha sendiri, ya kita mungkin dengan alasan, aduh nggak bisa tinggalkan karyawan saya, gitu, karena nggak bisa dipercaya, hanya saya satu-satunya yang harus bisa mengambil keputusan atau apapun juga. Intinya adalah banyak orang kerja jenuh, kerja lagi, makanya banyak orang yang stres. Nah, ada juga orang yang kerja jenuh, mereka pergi refreshing, pergi jalan-jalan ke puncak, ke luar kota atau ke luar negeri, tapi itu cuma bodinya saja. Pikirannya masih di kerja. Anda punya teman yang Anda lagi jalan-jalan bareng dengan mereka, lagi refreshing, tapi dia sibuk telepon bos, sibuk telepon klien, ngurus klaim lah, ngurus kontainer lah, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Apakah itu disebut refreshing? Tidak, ya. Pikiran tetap ada di pekerjaan. Yang di refreshingkan itu bukan hanya sekedar tubuh, ya, tapi juga pikiran. Tapi itu yang paling penting sebenarnya, karena kalau pikirannya stres, sama saja itu akan mempengaruhi seluruh tubuh kita. Nah, kalau refreshing, benar-benarlah refreshing gitu, benar-benar meninggalkan pekerjaan sama sekali. Tapi tidak banyak orang yang punya pilihan seperti itu. Tapi kalau kita refreshing terus-menerus, suatu saat juga bisa jenuh. Itu fakta, realita, ya. Anda coba katakanlah 1 tahun nggak kerja sama sekali, pergi ke sana kemari, refreshing terus-menerus, itu juga pasti akan jenuh. Artinya apa? Kalau refreshing, suatu saat juga akan jenuh. Nah, kalau jenuh apa yang harus dilakukan? Kembalilah bekerja. Itu hal yang wajar. Yang bisa dilakukan. Bahkan Bill Gates juga seperti itu. Dia sampai saat ini juga melakukan aktivitas-aktivitas di Microsoft. Tapi kalau dia sewaktu benar-benar refreshing, ya dia benar-benar refreshing. Saya pernah dengar, nonton video talk show dia di Harvard. Dia bilang bahwa dia menggunakan waktu 2 minggu untuk refreshing dan benar-benar refreshing. Cari di tempat yang damai, yang tenang. Ya, dia baca buku selama 2 minggu. Ya, dan tidak diganggu oleh pekerjaan apapun juga. Nah, itu yang menarik. Ini namanya kebebasan untuk memilih. Itu hidup punya pilihan. Anda setuju kan kalau saya katakan hidup ini penuh dengan pilihan? Masalahnya, gara-gara ini, banyak orang hidupnya tidak punya pilihan. Kita harus ingat bahwa sekarang kita hidup di sini, one day kita pasti rest in peace. Suka atau tidak. Nah, Anda pernah nggak pikirkan bahwa di titik tertentu dalam hidup Anda benar-benar menikmati yang namanya freedom, kebebasan. Freedom bukan berarti nggak ngapa-ngapain, bengong, ya, habisin duit saja. No, tapi freedom itu ada hidup punya pilihan. Nah, kapan Anda ingin mewujudkan freedom itu? Anda cek kepada upline Anda, kepada tim Anda, kapan Anda benar-benar ingin mewujudkan freedom. Tapi langkah pertama yang Anda harus miliki adalah Anda harus sadar bahwa Anda memiliki rencana masa depan. Ya, Anda bisa cek kepada upline Anda bagaimana cara membangun usaha ini dengan benar, dan Anda bisa saksikan video-video saya berikutnya. Langkah-langkah basic awal apa yang perlu Anda miliki, yang perlu Anda lakukan untuk bisa berhasil di bisnis ini. I'm Sadrak, life is always cool with me.